Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, pada hari ini kita akan mengkaji terkait tafsiran dari surah Al-Waqiah dan kandungannya dalam Al-Quran dalam kitab Sirajul Munir. Yang perlu kita ketahui, surat Al-Waqiah ini merupakan surah ke-56 dalam Al-Quran. Sebelum kita pada tafsiran dari surah Al-Waqiah tersebut, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana pendapat para ulama terkait asal-usul dari turunnya surah Al-Waqiah. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, waqala Ibnu Abbas wa Qatadah, dari Ibnu Abbas dan Qatadah ini berkata, illa ayatan minha nazalat bil Madinah wa hiya qauluhu ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ibnu Abbas dan Qatadah ini berkata, semua ayat dalam ayat yang ditunjukkan bahwa surat ini itu diturunkan dalam Madinah. Semua ayat dalam surat ini, dalam Al-Waqiah itu turun di Madinah, kecuali satu ayat, yaitu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, ayat ini tuh mengecam orang-orang yang setelah menerima rizki, setelah menerima rizki dari langit itu justru mereka tuh mendustakan, bukan malah bersyukur, diberi nikmat itu malah dibalas dengan kufur gitu. Nah, ada juga pendapat lain. Waqala Al-Kalbi, Imam Al-Kalbi itu berkata, Makkiyah ila arba'a ayat. Nah, surat ini tuh memang Makkiyah, kecuali 4 ayat. Nah, Imam Al-Kalbi itu bilang bahwa semua surat dalam Al-Waqiah ini Makkiyah kecuali 4 ayat. Apa aja 4 ayat itu? Afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat, adanya ikhtilaf di antara ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam menentukan apakah ayat ini itu Makkiyah ataukah ayat ini tuh Madaniyah gitu. Apakah ayat ini tuh diturunkan di Mekah ataukah ayat ini tuh diturunkan di Madinah. Nah, ikhtilaf di antara pendapat mengenai surat ini itu mengenai bagaimana suatu surah itu sudah hal yang wajar gitu. Itu memang ikhtilaf dari ulama. Nah, surah ini diawali dengan sebuah peringatan yang sangat dahsyat, yang diawali dengan idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi al-waqi'ah. Nah, apa sih al-waqi'ah itu? Al-waqi'ah di sini itu merupakan makna lain dari hari kiamat, yang merupakan hari yang pasti terjadi, hari yang gak diragukan lagi pasti terjadi. Nah, disebut al-waqi'ah ini karena kejadiannya sungguh besar dan juga pasti, dan pasti merubah seluruh keadaan alam semesta ini. Tuh. Lalu dilanjutkan oleh ayat kedua, oleh ayat selanjutnya itu laisa liwaqatiha kadzibah. Tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya. Nah, artinya adalah tidak ada lagi yang bisa mengingkari atau lari darinya. Semua manusia itu akan menyaksikan kedahsyatan dari hari kiamat ini gitu. Nah, kemudian Allah itu menggambarkan fenomena-fenomena fisik yang luar biasa yang terjadi di hari kiamat ini. Seperti apa? Dalam surat Al-Waqiah ini dijelaskan. Idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang begitu dahsyat.
idza rujjatil ardu rajja, wa bustatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Lalu fakanat haba'am mumbassa, maka gunung-gunung ini menjadi seperti debu yang berterbangan. Nah, bayangkan gunung yang sekokoh itu, yang sebesar itu, yang tinggi menjulang, itu akan hancur menjadi seperti debu yang berterbangan. Itu menunjukkan ya tanda bahwa bumi itu sudah tidak bisa memegang, tidak bisa menopang kehidupan gitu. Jadi ini permulaan dari hari kiamat. Setelah itu di sini juga digambarkan kedahsyatan dari hari kiamat. Setelah menggambarkan dari kedahsyatan dari hari kiamat, itu Allah menyebutkan bahwa manusia itu akan terbagi menjadi 3 golongan. Nah, siapa aja 3 golongan ini? Yang pertama, golongan ashabul maimanah, golongan kanan. Yang kedua, ashabul masy'amah, golongan kiri. Dan yang ketiga, as-sabiqun, golongan yang paling dahulu dalam kebaikan. Nah, dalam kitab ini, al-fa' fi qoulihi ta'ala fa ashab tadullu 'ala taqsim. Nah, fa ashabul maimanah, huruf fa di sini itu di awal kalimat ini bukan sekedar penghubung biasa, bukan, tapi ia itu mengandung huruf taksim, mengandung makna taksim, yaitu pembagian yang menunjukkan bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 golongan, 3 kelompok ya. Yang saya sebutkan di atas tadi ada 3 kelompok. Nah, namun ada satu hal yang menarik di sini. Mengapa golongan kanan itu disebut dengan maimanah? Lalu kenapa golongan kiri itu disebut dengan masy'amah gitu? Nah, ini di sini ada terletak keindahan dan kedalaman dari bahasa Al-Qur'an sendiri. Nah, bi'annal yamin wudi'a lil janibil ma'ruf. Kata maimanah berasal dari kata yamin yang bermakna keberkahan dan kebaikan. Nah, sebaliknya kata masy'amah berasal dari kata syam yang bermakna keburukan. Nah, ayat arah kiri itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak baik ya, yang terkesan buruk lah ibaratnya. Maka ketika Allah menyebut golongan kiri itu dengan kata ashabul masy'amah, merupakan sebuah isyarat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang jauh dari rahmat, orang-orang yang dekat dengan azab Allah gitu. Jadi setiap kata dalam Al-Quran itu setiap kata yang digunakan dalam Al-Quran itu bukan sembarangan ya. Itu mengandung hikmah, mengandung nilai, menyimpan pesan yang mendalam gitu, agar kita tuh, supaya kita tuh merenung, supaya kita tuh mengambil hikmah dan juga pelajaran gitu. Oke, kembali lagi kepada 3 golongan manusia yang dikelompokkan di hari kiamat itu. Ada 3 golongan. Yang pertama tadi golongan kanan, yaitu ashabul maimanah, ashabul maimanah. Nah, dalam Al-Waqiah ayatnya itu berbunyi fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Nah, mereka itu orang-orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanan. Siapa mereka itu? Mereka itu orang-orang yang beruntung, yang ahli dalam kebaikan dan taat kepada Allah gitu. Nah, lalu golongan yang kedua, golongan ashabul masy'amah, golongan kiri. Dalam surat Al-Waqiah disebutkan dalam ayatnya wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Nah, mereka itu orang-orang yang menerima catatan amal itu dari golongan dari sebelah kiri. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu ahli maksiat, yang banyak melakukan dosa dan orang yang mendurhakai Allah, mendurhakai perintah-perintah Allah. Nah, lalu golongan yang ketiga siapa? Golongan yang ketiga itu golongan yang terdepan ya, as-sabiqun. Dalam surat Al-Waqiah juga disebutkan was-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Nah, ini tuh golongan yang paling mulia. Mereka itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mendahului
dalam iman, dalam amal, dalam ketakwaan. Mereka yang paling dekat dengan Allah gitu, di surga Firdaus, surga tertinggi ya. Nah, lalu siapakah orang-orang yang terdahulu ini tuh? Nah, sebagian ulama itu menafsirkan bahwa sulatun minal awalin, kelompok kelompok besar dari generasi terdahulu ini itu adalah para nabi, sahabat nabi, dan umat-umat terdahulu yang beriman. Nah, sementara itu wa qalilum minal akhirin di sini hanya sedikit dari yang kemudian. Maksudnya itu adalah umat dari Nabi Muhammad gitu. Namun dalam riwayat nabi yang lain itu mengatakan, namun dalam riwayat lain itu Nabi mengatakan bahwa aku berharap kalian umatku itu menjadi setengah dari penghuni surga, bahkan lebih dari itu, kata beliau. Artinya di sini walaupun dahulu banyak yang mendahului dalam kebaikan, umat Nabi Muhammad ini masih punya peluang yang besar gitu untuk menjadi golongan terdepan, masih punya kesempatan, masih punya peluang yang besar untuk menjadi golongan yang terdepan dari golongan yang as-sabiqun ini. Sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun gitu. Jika kita bersungguh-sungguh dalam iman dan amal soleh gitu. Jadi apa pesan dari surat ini? Nah, surat Al-Waqiah ini itu menegaskan kepada kita bahwa hidup ini tuh bukan sekedar pilihan antara memilih yang baik dan buruk, tapi tentang dimana posisi kita itu kelak. Apakah kita ingin menjadi ashabul yamin, golongan kanan yang selamat, ataukah kita akan menjadi celaka bersama ashabus shimal, golongan kiri yang binasa? Bahkan ataukah kita ingin menempuh jalan berat tapi penuh berkah ya, menjadi as-sabiqun ulaika humul muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah gitu. Nah, oleh karena itu mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita menjadi orang yang beriman dalam menghadiri sholat, menolong sesama, memberi sedekah, juga mempelajari ilmu, thalabul ilm, dan memelihara hati. Sebagaimana sabda Rasulullah, badiru bil a'mal fatana qaqita'il lail al-muzlim. Bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Ini hadis dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Nah, semoga kita semua tergolong dalam ashabul maimanah. Ashabul maimanah, bahkan semoga Allah itu mengaruniakan kepada kita derajat as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang didekatkan kepadanya, ulaika humul muqarrabun. Tuh. Allahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.